Oke, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa sebetulnya penginderaan jauh itu? Nah, untuk benar-benar paham, kita harus mulai dari akarnya, yaitu sebuah definisi klasik. Mungkin kelihatannya cuma satu kalimat ya, tapi percayalah, kalimat ini adalah kunci buat membuka seluruh bidang ilmu yang luar biasa ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia definisinya. Langsung dari para pakarnya. Lillesand, Kiefer, dan Shipman, satu kalimat yang padat banget maknanya. Tapi, jangan cuma dibaca sekelas. Ayo kita bongkar kalimat ini kata per kata buat ngungkap apa sih yang sebetulnya ada di baliknya. Kita mulai dari 3 bagian utamanya. Kita mulai dari bagian pertama yang kedengarannya paling puitis nih. Penginderaan jauh itu adalah ilmu sekaligus seni. Tunggu dulu. Bukannya ilmu sama seni itu dua hal yang beda banget, bahkan sering dianggap berlawanan? Nah, mari kita lihat lebih dekat. Fokus kita ada di sini, ilmu dan seni. Ini bukan sekedar pilihan kata biar keren loh. Frasa ini tuh pilar pertama yang menopang seluruh definisi ini. Jadi, kalau kita bisa paham dualitas ini, kita udah selangkah lebih maju buat menguasai konsepnya. Nah, disinilah serunya. Di satu sisi, kita punya ilmunya. Fisika, sensor canggih, analisis data kuantitatif yang ketat, pokoknya semua yang terukur dan sistematis. Tapi di sisi lain, ada seninya. Ini adalah sentuhan manusianya. Kemampuan buat melihat pola di sebuah citra, menggunakan intuisi, dan yang paling penting, menceritakan sebuah kisah dari data tersebut. Inilah yang mengubah angka-angka mentah jadi wawasan yang bisa dimengerti semua orang. Oke, pilar pertama beres. Sekarang kita pindah ke bagian kedua. Yang bisa dibilang ini adalah jantung dari definisinya. Ini adalah karakteristik yang paling membedakan penginderaan jauh dari disiplin ilmu lainnya. Tanpa kontak langsung. Nah, ini dia inti permainannya. Kita mengukur dan menganalisis sesuatu dari kejauhan. Coba bayangin, satelit yang mengamati kesehatan hutan dari orbit, atau drone yang memetakan dampak banjir dari udara. Kemampuan untuk mengamati tanpa menyentuh inilah yang bikin kita bisa mempelajari hal-hal dalam skala yang mustahil banget kalau kita lakukan di darat. Jadi ya, inilah pembeda utamanya. Coba pikir, seorang ahli geologi kan harus pegang batunya langsung buat mempelajarinya kan? Nah, seorang analis penginderaan jauh bisa mempelajari seluruh pegunungan dari orbit. Prinsip tanpa sentuhan ini benar-benar mengubah aturan mainnya secara total. Kita udah bahas sifatnya sebagai ilmu dan seni, terus caranya yang tanpa kontak langsung. Sekarang, mari kita lihat bagian terakhir. Sebetulnya, buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya? Dan disinilah tujuan akhirnya, informasi. Jadi penginderaan jauh itu bukan cuma soal ngumpulin gambar-gambar keren dari satelit. Bukan. Tujuannya adalah mengubah tumpukan data yang isinya cuma angka 0 dan 1 menjadi pengetahuan yang bisa kita gunakan. Menjadi informasi yang bisa mendorong sebuah tindakan. Dan informasi ini bisa mencakup skala apapun. Bisa yang spesifik banget, misalnya mengidentifikasi bahan atap dari satu bangunan. Atau bisa juga skala regional, seperti memantau deforestasi di hutan Amazon. Bahkan bisa sampai skala global loh, seperti melacak pergerakan badai yang melintasi samudra. Oke, kita sudah bongkar ketiga komponen utamanya satu persatu. Sekarang, waktunya kita satukan lagi potongan-potongan puzzle ini dan melihat definisi itu dengan pemahaman yang baru. Jadi, ini rangkumannya. Sifatnya adalah perpaduan antara ilmu dan seni. Caranya adalah dengan mengamati tanpa kontak langsung, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi. 3 pilar inilah yang menopang seluruh bidang penginderaan jauh. Simpel kan? Sekarang, coba kita baca lagi definisi lengkapnya. Beda kan rasanya? Setiap frasa sekarang jadi punya bobot, punya makna yang lebih dalam. Ini bukan lagi sekedar kalimat teknis yang kaku. Ini tuh semacam cetak biru, blueprint untuk sebuah bidang ilmu yang menggabungkan teknologi paling canggih dengan intuisi manusia, semuanya demi satu tujuan, memahami dunia kita dari kejauhan. Jadi dari satu kalimat definisi, kita bisa lihat betapa luas dan dalamnya bidang ini. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup. Kalau kita punya kemampuan untuk mengamati hampir semua hal di planet kita tanpa perlu menyentuhnya, kira-kira apa batasan dari apa yang bisa kita pelajari dan temukan? Coba deh pikirkan soal itu.